Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan karunia-Nya sehingga pada hari ini saya dapat melaksanakan sidang skripsi pada tanggal 17 September tahun 2021 tepat pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian barat. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu APT Sri Yoniarti Manurung M.Farm selaku penguji 1S saya, dan kepada yang terhormat Ibu Citra Yulianda Pardilawati M.Farm selaku penguji 2 sekaligus dosen pembimbing utama saya, dan pada yang terhormat Bapak Nyoman Yudi Antara SSI M Biotek selaku penguji 3 sekaligus dosen pembimbing teknisi saya. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nia Cismawati dengan NIM 17110040, program studi S1 Farmasi, yang akan hari ini mempresentasikan skripsi saya ya dengan judul Uji Antihiperkolesterolemia Ekstrak etanol kulit bajur kalamansi citrus mikrokarpa pada mencit mus muskulus. Adapun beberapa poin penting yang akan saya bahas pada hari ini ada 5 poin penting. Poin yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, latar belakang, ada rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan, dan yang poin yang kedua itu adalah bab 3 kerangka konsep dan hipotesis, dan poin yang ketiga itu ada bab 4 metode penelitian. Poin yang keempat itu bab 5 hasil dan pembahasan, dan poin yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Indonesia merupakan negara subtropis yang kaya akan keanekaragaman hayati terbesar kedua setelah Brasil. Indonesia memiliki berbagai jenis tanaman, kisaran antara 25.000 sampai 30.000 spesies tanaman yang terdiri dari 90% yang di Asia dan 80% jenis tanaman di dunia. Jeruk kalamansi yang memiliki berbagai golongan senyawa flavonoid yang bersifat antioksidan yang terdiri dari flavon, flavonol, katekin, dan kalkon. Adapun genus yang sama pada penelitian yaitu genus kulit buah jeruk nipis yang telah dilakukan pada ekstrak kulit buah jeruk kalamansi dengan dosis 750 dari 150 dosis 2250 mg per gram berat badan. Belum adanya untuk menurunkan kolesterol. Nah, pada penelitian ini bertujuan untuk melihat kemampuan ekstrak etanol kulit buah jeruk kalamansi sebagai antihiperkolesterol pada mencit mus-mus. Masalah. Identifikasi masalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi bagian tanaman jeruk kalamansi sumber bahan obat alam melalui pengujian aktivitas ekstrak etanol kulit buah jeruk kalamansi citrus mikrokarpa sebagai antihiperkolesterolemia pada mencit mus musculus. Adapun pembatasan masalah, pada penelitian ini variabel yang akan diteliti adalah pengaruh variasi dosis ekstrak etanol kulit buah jeruk kalamansi citrus mikrokarpa terhadap antihiperkolesterolemia pada mencit mus musculus yang diinduksi pakan tinggi kolesterol, yaitu kuning telur puyuh. Ekstrak etanol kulit buah jeruk kalamansi didapatkan dari ekstraksi kulit buah jeruk kalamansi menggunakan metode macerasi dengan pelarut etanol. Slide selanjutnya adapun rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu eksplorasi aktivitas farmakologi dari tanaman jeruk kalamansi citrus mikrokarpa masih belum banyak dilakukan, sehingga masalah yang dirumuskan penelitian ini adalah bagaimanakah aktivitas antihiperkolesterolemia kulit jeruk kalamansi citrus mikrokarpa terhadap kadar kolesterol mencit mus musculus hiperkolesterolemia. Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui ekstrak etanol kulit buah jeruk kalamansi citrus mikrokarpa yang dapat menurunkan kadar kolesterol mencit mus musculus yang telah diinduksi pakan tinggi kolesterol. Poin yang kedua yaitu bab 3 kerangka konsep dan hipotesis. Pada kerangka konsep ini ada terdapat
variabel independen dan variabel yang mempengaruhi, dan variabel dependen variabel yang dipengaruhi. Variabel independen yaitu ekstrak kulit jeruk kalamansi itu dengan dosis 5.000 mg per gram berat badan, dengan dosis 2.500 mg per gram berat badan, dengan dosis 1.250 mg per gram berat badan. Adapun variabel dependen yaitu kadar kolesterol total mencit. Nah, hipotesis pada penelitian ini itu ada terbagi menjadi dua, hipotesis 0 dan hipotesis 1. Hipotesis 0 itu tidak adanya pengaruh ekstrak kulit jeruk kalamansi untuk dapat menurunkan kadar kolesterol pada mencit mus musculus. Nah, pada hipotesis 1 itu adanya pengaruh. Poin yang ketiga yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan studi kasus eksperimen yang mendekati uji kuantitatif. Ada juga variabel yang berpengaruh dan juga disebut independen, dan variabel yang dipengaruhi ada variabel dependen untuk mengukur parameter evaluasi mencit mus hiperkolesterolemia. Ada juga populasi dan sampel. Nah, populasi jeruk kalamansi yang diambil langsung di kebun Indralaya, Ogan Ilir, Palembang, dan sampel itu sebanyak 15 kg. Ada juga pada penelitian ini bahan dan juga alat. Bahan-bahan yang dilakukan yaitu yang digunakan itu seperti air, aquades, ekstrak, pelarut etanol 70%, simvastatin, kuning telur puyuh, mentega, pakan standar, dan NaCMC. Nah, ada juga alat-alat yang digunakan yaitu masker seperti sarung tangan, wadah pakan, kandang mencit, botol minum, botol gelap, botol kaca tutup, kayu gabus, aluminium foil, alat sonde, spet 1 cc, beker gelas, muatan alu, gelas ukur, naca analitik, dan spidol tabung ETA. Alur penelitian pada slide itu didahului dengan determinasi yang dilakukan langsung di laboratorium herbarium Universitas Lampung. Itu untuk pembuatan ekstrak itu melalui simplicia, terutama itu ada cara atau langkah dalam pembuatan simplicia ini. Cara yang pertama yaitu sortasi basah. Dipilah-pilah pada buah jeruk kalamansi tersebut itu yang tidak untuk dipisahkan antara kulit buah jeruk kalamansi dengan serat isi buah yang masih menempel di kulitnya. Langkah yang kedua itu melakukan metode pencucian. Pencucian ini menggunakan air bersih yang mengalir atau air keran. Nah, terus proses selanjutnya itu perajangan. Perajangan ini menggunakan pisau rajang tipis-tipis atau sesuai ukuran yang dikehendaki, biasanya kurang lebih itu 1-2 cm. Untuk selanjutnya metode pengeringan. Itu dengan pengeringan langsung dengan cara diangin-anginkan pada suhu kamar kisaran 15-30 derajat Celcius. Selanjutnya sortasi kering, yaitu notice simplicia dari kotoran yang melekat agar tidak terkontaminasi. Selanjutnya itu penghalusan. Penghalusan menggunakan alat blender. Alasan harus dihaluskan agar pada saat maserasi itu atau perendaman itu akan secara merata keseluruhan. Dan proses pembuatan ekstrak ini melakukan metode maserasi. Dan selanjutnya itu pemberian perlakuan mencit hiperkolesterolemia dengan induksi kuning telur puyuh itu sebanyak 225 mg per mencit. Terus selanjutnya pemberian ekstrak ada kelompok 1 itu kontrol negatif yang diberikan suspensi NaCMC 1%. Kelompok yang kedua itu kontrol positif yang diberikan simvastatin. Kelompok yang ketiga perlakuan 1 diberikan ekstrak dosis 1250 mg. Kelompok yang keempat itu perlakuan 2 itu diberikan ekstrak
dosis 2.500 mg, dan kelompok yang kelima itu perlakuan ketiga diberikan dosis ekstrak 5.000 mg, dan kelompok yang keenam itu kontrol normal yang tidak diinduksi kuning telur, hanya diberi pakan saja. Nah, selanjutnya dalam setiap kelompok ini dianalisis data menggunakan ANOVA A1W, dan dilihat pengaruh pemberian ekstrak, dan juga yang dilihat adakah pengaruh faktor pemberian pakan standar terhadap kadar kolesterol. Poin yang keempat yaitu poin pada hasil dan pembahasan. Nah, pada slide ini itu tabel 5.1 itu hasil penyusunan Simplicia Cultura Calamansi dengan nama tanaman Tiru Calamansi, Citrus microcarpa, terus bagian tanaman yang diambil yang itu kulit, terus berat sampel itu sebanyak 15.000 gram atau 15 kg, terus berat Simplicia 800 gram, dan rendemen yang dihasilkan itu sebanyak 94,66%, dan warna Simplicia itu hijau kecoklatan. Nah, pada perhitungan hasil penyusutan ini yang didapat itu dengan menggunakan rumus penyusutan Simplicia itu sama dengan berat basah itu dikurang dengan berat kering atau berat Simplicia, terus dibagi dengan berat basah dikali dengan 100%. Dan pada tabel yang kedua itu 5.2 hasil random ekstrak kulit biru calamansi itu berat Simplicianya sebanyak 800 gram dengan pelarut etanol 70%, dan volume pelarut itu 2000 ml. Berat ekstrak itu 80 gram dengan rendemen 10%, warna ekstrak itu kehijau kehitaman. Nah, dengan dapatnya hasil rendemen ekstrak ini dengan menggunakan rumusnya adalah berat ekstrak dibagi dengan berat serbuk atau berat Simplicia dikali dengan 100%. Untuk selanjutnya itu hasil uji biokimia. Untuk pada hasil screening ini ada pelakuan uji 5 yaitu flavonoid, saponin, tannin alkaloid, dan steroid, dan dihasilkan itu hanya flavonoid saja yang berbentuk warna jingga. Slide selanjutnya yaitu hasilnya tabel titik 5.4 dapat dilihat untuk pengukuran kadar kolesterol dengan 1 mg per desiliter selama pemberian kuning telur puyuh atau pakan hiperlipid itu pada hari ke-7. Nah, pada pengamatan ini itu ada 6 kelompok yang pertama itu kontrol negatif, kelompok yang kedua kontrol positif, kelompok 3 pemberian perlakuan 1, kelompok yang kedua perlakuan 2, kelompok yang kelima itu perlakuan 3, dan kelompok yang keenam kontrol normal. Nah, pada setiap hewan uji itu diukur dengan menggunakan metode Chorley, dan hasil pengukuran yang ke-7 ada 18 sampel. Setiap masing-masing kelompok itu diukur 3 mencit saja. Diujikan ke ANOVA dengan nilai yang dihasilkan itu signifikan 0,000. Maka ketentuan nilai signifikan itu alfa kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kadar tersebut atau signifikan itu tidak ada terjadinya kesalahan, dan juga terdapat perbedaan yang berpengaruh. Selanjutnya itu hasil pengukuran pada tabel 5.5 dapat dilihat selama pemberian NaCMC, simvastatin, dan ekstrak kulit biru calamansi. Nah, pada pemberian NaCMC itu sebanyak 100%. Kelompok kedua kontrol positif itu diberi simvastatin 0,039 mg per gram berat badan, dan kelompok 3 perlakuan 1 dalam ekstrak itu dosis 1250 mg diberikan kemenci dengan dosis sebanyak 37,5 mg per gram berat badan. Kelompok yang keempat itu di perlakuan 2
dalam ekstrak 2500 itu diberi 75 mg per gram berat badan, diberi dalam ekstrak 5000, diberikan ke dosis menci sebanyak 1150 mg per gram masing-masing, akan dilakukan dalam suspensi NaCMC 10 ml. Dan kelompok yang keenam itu kontrol normal tanpa perlakuan, hanya diberi pakan standar saja. Nah, pada uji kadar kolesterol ini diujikan langsung ke ANOVA. Nah, melihat hasil ANOVA itu hasilnya signifikan atau 0,000, dan ketentuan nilai signifikan itu kurang dari 0,05, maka sebelum dan sesudah perlakuan itu signifikan. Selanjutnya gambar 5.2 itu uji T dependent kontrol negatif. Kontrol negatif itu A, kontrol simvastatin itu kontrol positif B, dan perlakuan 1 itu C. Nah, pada uji T ini uji lanjut untuk melihat setiap masing-masing kelompok itu signifikan yang bagian kelompok mana. Nah, pada uji T ini bertujuan untuk melihat pada setiap perlakuan ada perbedaan atau tidak. Untuk melihat signifikan setiap kelompok, pada kelompok kontrol negatif tidak signifikan. Itu pada kelompok kontrol negatif A itu pemberian NaCMC tidak signifikan, karena signifikan yang dihasilkan nilai 1000 itu di atas dengan ketentuan alfa 0,05. Terus yang ke B, bagian B itu kelompok kontrol positif itu tidak signifikan, hasilnya itu pemberian simvastatin 109 0,109 di atas dengan alfa 0,05. Dan kelompok C itu kelompok perlakuan 1 signifikan, hasilnya nilainya 0,0034. Dan ada juga uji tes selanjutnya itu dependent kontrol perlakuan kedua, perlakuan ketiga, dan kontrol normal. Perlakuan kedua itu pemberian ekstrak. Nah, pada kelompok perlakuan kedua ini dihasilkan signifikan nilainya 0,03 di bawah 0,05, sedangkan perlakuan ketiga itu signifikan juga, maka nilai yang dihasilkan 0,003, maka di bawah 0,05. Dan kontrol normal tidak signifikan karena nilainya 0,09 di atas 0,05. Terakhir itu poin yang terakhir itu kesimpulan dan saran. Ada kesimpulan, ada 2 poin. Pada kesimpulan penelitian ini adalah poin yang pertama, pengujian ekstrak etanol kulit jeruk kalamansi citrus microcarpa terhadap uji antihiperkolesterolemia pada mus musculus didapatkan hasil menurunkan kadar kolesterol. Maka kesimpulannya penelitian ini hipotesis 1 diterima. Dan poin yang kedua, sinyal metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak etanol kulit jeruk kalamansi citrus microcarpa yaitu flavonoid. Untuk sarannya itu untuk menguji toksisitas pada setiap konsentrasi ekstrak kulit jeruk kalamansi citrus microcarpa pada penyakit mus musculus. Sekian untuk presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya atau adapun ucapan kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.